ini untuk melihat apakah ketika digunakan oleh masyarakat ada efek-efek yang tidak diinginkan, yang mungkin tidak timbul ketika dilakukan pendaftaran, karena di pendaftaran pun kan ada kontraindikasi. Mungkin teman-teman kan tahu ya, di situ misalnya obat tertentu kontraindikasinya apa, orang yang hamil, berpenyakit jantung dan sebagainya. Nah, ini kalau di luar itu tetap ada sesuatu keadaan yang tidak diinginkan, maka harus dilaporkan. Ya, kemudian di dalam era digital ini kita sudah melakukan pengawasan secara elektronik. Kita ada Smart BPOM, ada patroli cyber, ada BPOM mobile. Jadi masyarakat juga dengan mudah untuk bisa ngecek produk-produk yang akan dikonsumsi dengan BPOM mobile ya, dari gadgetnya. Dan kemudian untuk ada 2D barcode untuk melihat tracking otentifikasinya dan untuk informasi dari produk tersebut. Ya, jadi semuanya kita sudah melakukan elektronik, bahkan submission apapun di pelayanan publik sudah kita lakukan secara elektronik. Ada e-registrasi, e-GMP, e-CDOB, e-BPOM, ya, itu yang kita lakukan. Oke. Kemudian tantangan pengawasan peredaran obat secara daring tadi ya, secara elektronik. Jadi banyak ya caranya ya, ada yang medsos, ada yang melalui marketplace dan sebagainya. Jadi karena ada era industri 4.0, ini perkembangan teknologi dan informasi ini sangat pesat, peredaran obat secara daring ini semakin marak. Ya, jadi ada kemudahan akses, kemudian kenyamanan, cepat dan praktis tentu saja ya, daripada mengiklankan menjual melalui outlet gitu yang orang harus datang, harus melakukan perjalanan, kalau bawa mobil mesti parkir, mesti bayar parkir. Kalau ini tinggal buka gadgetnya itu sudah dapat dilihat apa yang mau dibeli. Dan kemudian dengan secara daring ini juga mudah untuk membuat websitenya, mudah membuat akun di marketplace dan sosial media ya, nggak perlu macam-macam. Nah, kemudian juga tidak perlu ada bangunan ya, jadi mungkin di rumah saja juga bisa, tidak memerlukan identitas asli karena kadang-kadang ada yang cheating ini di sini ya, tidak perlu bertatap muka langsung dengan pembeli ya, tidak perlu tiap pagi mesti dandan sebagai SPG duduk atau berdiri di tempat pelayanan, tidak ya, sedemikian mudahnya dibuka 24 jam juga bisa ya, tidak ada batas. Nah, tapi ini akan berisiko untuk obat ya, adik-adik semuanya ya, yang perlu kita perhatikan ya, yang diantaranya tidak terjaminnya mutu khasiat dan keamanan obat ya, misalnya bagaimana kita tahu bahwa produk yang diedarkan itu adalah asli ya, siapa tahu palsu tanpa izin edar ya, mungkin obatnya asli tapi tidak ada izin edarnya, atau obat tersebut palsu kita juga tidak tahu. Kemudian masyarakat tidak mendapatkan pelayanan informasi yang lengkap mengenai obat yang dibeli ya, tidak ada apoteker yang jaga di situ ya, seperti kalau kita di apotek kan kita bisa tanya ini dimakannya sebelum makan atau berapa kali atau dihabiskan atau tidak, terus saya punya gejala begini terus bagaimana, ini kan bisa ditanyakan. Walaupun ini di telemedicine pun juga sudah ada ya, chatting untuk bercakap-cakap, tapi kan tidak tatap muka, sehingga kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi pasien ini seperti apa ya. Oke, kemudian risiko terhadap informasi yang tidak objektif dan cenderung menyesatkan ya, kalau yang memberikan informasi ini betul-betul seorang apoteker. Kalau tidak ya, dia tahu obat tapi bukan seorang profesional yang mempunyai kompetensi maupun otoritas untuk memberikan informasi. Kemudian dapat berujung pada penyalahgunaan obat untuk jenis-jenis obat tertentu, misalnya narkotik, psikotropik, obat-obat tertentu dan sebagainya. Maka diperlukan regulasi untuk menertibkan kegiatan peredaran obat secara daring tersebut. Oke, kemudian selanjutnya lanjut, ini sama aja dengan yang tadi.
Peraturan Badan POM nomor 8 tahun 2020 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Jadi Badan POM mengeluarkan peraturan ini karena kita melihat bahwa perkembangan penjualan obat ini sudah tidak hanya melalui apotek, tetapi ada apotek virtual. Ya, tetapi ada aturan-aturannya. Apotek virtual pun harus ada apotek definitifnya. Oke. Jadi ruang lingkup dari peraturan tersebut peredaran meliputi penyaluran bisnis to bisnis dan penyerahan ya diatur pada pasal 4. Jadi adik-adik tolong membuka peraturan ini nantinya ya di website Badan POM, ada di JDIH websitenya Badan POM, nanti di atas ada klik subsite JDIH, cari saja aturan apapun ada di situ, semuanya ada dalam bentuk PDF, bisa di-download oleh siapapun ya. Tolong dibaca secara cermat. Kemudian peraturan mengatur ya tadi ya bisnis to bisnis ya antara apotek dan pasien melalui penyelenggara sistem elektronik. Ya, kemudian jadi pengaturan itu bisnis to bisnis itu antara industri farmasi, PBF dan PBF cabang serta bisnis to consumer ya antara apotek dan pasiennya. Kemudian sistem elektronik yang digunakan harus dapat mencegah peredaran kepada pihak yang tidak berwenang. Nah itu misalnya penggunaan resep berulang-ulang atau resep itu diserahkan pada temannya, kemudian dia yang mendapatkan itu ya, itu harus dicegah seperti itu. Dan komoditi yang dijual dibatasi hanya obat bebas terbatas, obat keras, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Ini untuk yang lingkup wilayah pengawasan Badan POM. Nah, dalam Perka Badan POM nomor 8 tahun 2020 terdapat pelarangan untuk penjualan obat secara daring. Jadi ada yang dilarang, antara lain adalah obat keras yang termasuk OOT ya sesuai dengan Perka Badan POM nomor 10 tahun 2019. Jadi obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan yang kita sebut OOT ya adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat ya, selain narkotik dan psikotropik yang pada penggunaannya di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, contohnya ada haloperidol, trihexylpenidil, ada tramadol, dextromethorphan, amitriptilin, itu contoh-contohnya. Jadi tidak boleh menyerahkan itu. Dan untuk OOT yang mengandung dextromethorphan tidak boleh digunakan untuk anak, tidak boleh diserahkan pada anak di bawah usia 18 tahun. Nah, kemudian juga obat mengandung prekursor juga tidak boleh sesuai dengan Perka Badan POM nomor 40 tahun 2013. Contohnya adalah efedrin, pseudoefedrin, norefedrin, fenilpropanol propanol diamin, kemudian ergotamin, ergometrin, dan potasium permanganat. Itu nggak boleh. Prekursor juga tidak boleh sebagai salah satu atau bahan yang dibutuhkan sebagai kegiatan industri dan sisi lain yang sangat potensial disalahgunakan untuk keperluan memproduksi narkotik dan psikotropik secara gelap, juga nggak boleh. Kemudian obat-obat disfungsi ereksi ya, yang digunakan untuk menghambat fosfodiesterase ya, contohnya sildenafil, taladafil, vardenafil, kemudian kontraindikasi kardiovaskular. Kemudian narkotik juga tidak boleh, untuk narkotik golongan 2, morfin, petidin, fentanyl ya, kemudian metadon juga nggak boleh. Golongan 3 ada kodein, buprenorfin, etilmorfin, nikokodin dan polkodin serta propiram juga tidak boleh. Psikotropik pun tidak boleh diedarkan secara daring, yang seperti benzodiazepin yang diindikasikan untuk pengobatan jangka pendek pada ansietas berat, tapi penggunaan jangka panjang sebaiknya dihindari. Kemudian diazepam, alprazolam, chlordiazepoksid dan clobazam. Ya. Oke, nah bagaimana dengan pengawasan dan pembinaannya? Jadi kami melakukan pengawasan di peredaran obat secara daring. Badan POM berkoordinasi dengan kementerian lembaga maupun pemerintah daerah terkait dan juga asosiasi PSE
melalui kegiatan pemantauan ya terhadap peredaran obat dan makanan secara daring, termasuk iklannya yang ada di sistem elektronik, media sosial, dan media internet lain, dan juga melakukan pemeriksaan setempat di sarana yang terkait atau patut diduga menyelenggarakan kegiatan peredaran. Kemudian kita juga melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang mengedarkan obat dan makanan secara daring, dan masyarakat sebagai konsumen obat dan makanan yang jadi kami memberikan KIE, memberikan pendampingan, itu ada di pasal 26 di peraturan tersebut, dan harapannya kami bisa peraturan tersebut bisa membatasi ruang gerak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk berjual obat secara daring dengan bebas. Itu yang kita kita cegah ya, jangan sampai mereka mengedarkan obat. Walaupun di marketplace, kalau kita melihat di Tokopedia, di mungkin di mana lagi ya, di Shopee, coba kita lihat ada beberapa yang masih menjual tersebut, dan ini kita secara berkala akan melaporkan pada pemilik marketplace maupun asosiasinya untuk segera melakukan take down. Nah, mekanisme peresepan obat secara daring. Terdapat 2 mekanisme untuk melakukan peresepan obat secara daring, yaitu menggunakan resep elektronik yang ditulis secara elektronik. Yes. Karena sekarang boleh, di rumah sakit pun ya, sekarang sudah jarang ada dokter, maksudnya ada beberapa rumah sakit yang sudah menerapkan elektronik resip, artinya diketik langsung oleh dokternya, kemudian diterima oleh farmasi, jadi si pasien tidak membawa resep di farmasi, dia akan ambil obat tersebut ya. Jadi di situ memang tidak diatur secara khusus terkait peresepan elektronik ya, karena merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan di dalam peraturan itu ya, karena itu ranahnya Kementerian Kesehatan, dan sekarang sedang disusun oleh Kementerian Kesehatan mengenai pengaturan peresepan elektronik atau e-prescribing. Dan yang kedua adalah dengan cara mengunggah resep ke sistem elektronik. Nah, di beberapa telemedicine sudah melakukan. Jadi resep harus asli ya, harus asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bukan satu resep bisa diambil di mana-mana, enggak ya. Kemudian apotek wajib memastikan pasien menyerahkan resep asli kepada apotek. Jadi bisa ketika obat tersebut dikirimkan ditukar dengan resepnya. Penyerahan resep asli dari pasien ke apotek dapat melalui pihak ketiga yang mengirimkan obat. Jadi ada beberapa telemedicine dia melakukan kerjasama dengan kurir tertentu, perusahaan kurir tertentu. Nah, ini sudah ada pengaturannya bagaimana cara menyerahkan resep aslinya, dan juga penyerahan resep ini juga bisa dilaksanakan bersamaan dengan penyerahan obatnya, ya itu ya caranya. Jadi resep masih perlu pasti. Oke, kemudian pengawasan peredaran obat secara daring oleh Badan POM. Badan POM melakukan pengawasan obat melalui yang dijual melalui daring tadi, e-commerce dan sebagainya, dengan cyber patrol. Jadi kami punya cyber patrol di Kedeputian 4, di Kedeputian Penindakan, di situ ada Direktorat Cyber. Ya, kami mencari web dengan keyword tertentu untuk mendapatkan data web atau akun yang menjual obat tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi ada teman-teman yang setiap hari itu akan melihat apa yang ada di dunia virtual tersebut ya. Kemudian hasil pengawasan cyber patrol akan ditindaklanjuti dengan penelusuran lebih lanjut dengan pemblokiran atau take down dari situs. Ya. Nah ini jadi kita bisa minta untuk ditutup. Kemudian Badan POM tidak bekerja sendiri, tentu saja kami melakukan komunikasi lintas sektor dan membuat MOU juga dengan asosiasi e-commerce untuk melakukan itu. Kemudian untuk di Kominfo, untuk yang website, kami akan minta Kominfo untuk melakukan take down, dan ini sudah dilakukan. Kemudian dari Direktorat Cyber ini memang kita merasa perlu untuk, ini baru ini Direktorat Cyber ini merasa perlu karena penjualan online ini sangat marak,
dulu yang melakukan adalah di masing-masing kedeputian. Kedeputian 1 itu tentang obat, kedeputian 2 itu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, kedeputian 3 itu pangan olahan. Nah, dulu dilakukan oleh masing-masing kedeputian, tetapi kemudian Badan POM membentuk kedeputian 4 itu penindakan, ya, penindakan, dan di situ ada